oksigen apa namanya dia digunakan dalam proses respirasi untuk ATP. Kalau dari tahu saya oksigen ini sebagai apa namanya penyedia elektron terakhir pada prosesnya gitu ya. Sepertinya seperti Mm-mm, itu deh betul ya. betul. Jadi thank you so much for your response anyway, Rosella. Tapi aku menarik nih terkait dengan konsep respiration kalau dia di seluler sama di aseluler itu seperti apa ya BTW? Kamu pernah dengar nggak, Kenapa? Rosella? Yang Respirasi konsep daripada respiration di seluler sama di aseluler itu? aseluler dan seluler. Iya, kenapa kamu katakan dia seluler? Boleh jelasin nggak kenapa? Bukan maksudnya apa namanya kayak proses respirasi pembentukan ATP kan kalau nggak salah namanya juga itu. Tapi kadang-kadang Hmm, saya juga sering melihat di buku gitu respirasi maksudnya kayak proses em, kayak iya proses pernafasan gitu menghirup udara dan yes. kemudian exhale gitu. Tapi em, menurut saya kayak yang direspirasi itu dua-duanya itu ya sama tapi kadang-kadang eh, nggak dijelasin secara itu jelas menurut saya respirasinya itu respirasi yang mana gitu. Yes. Okay, thank you so much. Thank you ya. Okay, give it a pass to our friend Rosella. Really pretty job. Thank you. Nah, jadi intinya bagaimana pertukaran apa ya, gas itu bakal happens ya di sebuah complexity daripada respiration system. Jadi sebenarnya itu bakal terjadi di alveolus ya sebagai konduktor utama dalam penukarannya gas dan CO2. Tapi lagi-lagi sebenarnya oksigen yang di-intake itu sebenarnya nggak akan semudah itu kayak langsung ya udah masuk keluar nggak gitu doang ya guys. Tapi dia juga akan diabsorb dan akan difungsikan ke berbagai organ tubuh digunakan untuk pertumbuhan kah, pergerakan sel darah merah kah dan seterusnya kayak gitu. Kemudian ada beberapa konsep OSN yang sering aku temukan ya di pengalaman waktu SMA bahwa pertukaran gas itu kalau misalnya pada beberapa organisme itu ada yang bersifat difusi. Jadi kayak ya udah langsung keluar berdasarkan kompleksitas eh, area pengeluaran mereka. Kadang ada dari area kulit ataupun daerah manapun yang emang langsung kayak gitu. Kemudian juga ada efisiensi respiration itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor kayak luas permukaan sama juga ketebalan membran. Kalian tahu nggak sih guys? Kita kan punya saudara merah tuh nggak ada intinya kan? Tahu nggak atau nggak tahu? Boleh konfirmasi nggak guys? Tahu Kak? Tahu, Kak. Tahu ya. Kira-kira kenapa dia nggak ada intinya? Kamu punya asumsi nggak? Oh iya dia bisa mengangkut oksigen lebih banyak nggak sih. Betul, thank you so much. Good. Jadi kan dia luas tuh. Ada inti kan berarti kan dia ngambil position kan. Jadi kan dia bakal semakin apa ya, mempersempit area perluasan. Ketika dia nggak punya, berarti kan lebih maksimal ya penyerapan si oksigen di daerah sini. Tapi kalau untuk beberapa ini guys, beberapa organisme like amphibian also reptile, itu punya kompleksiti secara itu ada intinya. Kira-kira kenapa? Kenapa dia nggak? Kenapa dia harus punya inti? Ada yang punya asumsi nggak? Ada yang punya asumsi nggak ya, Bes? Maaf, Kak, bisa diulangin soalnya. Oke, thank you. Kan tadi kan kalau kita kan nggak punya saudara, nggak punya inti pada saudara merah ya. Kenapa? Karena kita mau menciptakan sebuah perluasan lokasi dalam penyerapan oksigen. Tapi kalau si amfibi sama si reptil beberapa itu dia nggak punya, amfibi sih nggak punya. Tapi kalau reptil beberapa itu mostly nggak punya, sorry, bukan nggak punya, justru punya inti. Kenapa dia punya inti? Ada yang tahu nggak? Kira-kira aja dulu. Emang dia nggak butuh perluasan penyerapan oksigen ya? Kenapa dia harus punya inti gitu? Nggak apa-apa. Random random answer aja nggak apa-apa. Kayak mungkin gitu. Yes, any itu any tambahan. Halo. Atau belum tahu? Kalau belum tahu aku bisa kasih tahu sih.
Guys, Belum tahu sih, Kak. orang belum tahu ya. Oke. Jadi kalau kamu tahu nggak sih kalau si amfibi itu kan dia bernafasnya kan pakai dua konsep ya. Ada dia kan pakai kulit juga kan, betul nggak? Pakai apa dia bernafas? Ada yang tahu nggak? Coba cari di Google deh, siapapun boleh. Kira-kira amfibi nafasnya pakai apa ya gitu. Boleh? Kulit sama paru-paru, Kak. Iya. Berarti kan dia punya dua mekanisme kan? Betul ya? Nah, karena dia punya dua, jadi dia kalau misalnya ada pun inti itu nggak masalah. Karena dia nggak cuma dari paru-paru, tapi juga dari kulitnya langsung secara diffusion juga bisa kayak gitu. Paham nggak? Jadi dia kayak nggak perlu lagi memperluas, karena dia udah punya dua mekanisme untuk intake oksigen kayak gitu. Gimana? Paham nggak ya? Paham, Kak. Oke, thank you. Gitu ya. Simple lah kayak gitu. Next. Kok langsung kemari ya? Kok langsung ke question? Sorry guys. Nah, bentar. Belum nyampe kemari. Nah ini ya. Jadi ini tadi udah clear ya bagian respiration ya. Oke, semoga paham. Lanjut ke peredaran ini respiration terkait dengan pertukaran si oksigen atau karbon dioksida itu di sini. Ini merupakan bagian yang cukup simpel dan cukup spesifik ya di bagian paru-paru yang sebenarnya menurut aku bukan cukup sih, terlalu esensial. Jadi seluruh oksigen bersih itu bakal diabsorb dan juga diregulasi di sini sebenarnya. Kemudian juga bakal dialirkan ke seluruh kapiler darah, digunakan untuk perkembangan, pertumbuhan, atau bahkan juga movement. Kemudian nanti kalau misalnya udah ada complexity carbon dioxide yang mau keluar, bahkan dikeluarkan lewat hidung lagi seperti itu. Ataupun lewat mulut juga bisa. Oke, terkait dengan peredaran darah, aku mau minta suara siapa ya? Aku mau dengar suara Gabriela nggak bisa on mic ya, Dek? BTW. Halo? Gabriela nggak bisa on mic? Oke. Rosella boleh, oke, bukan. Rebecca boleh bantu nggak? Kamu, sepaham kamu si Rendala seperti apa ya? Setahu kamu sejauh ini deh, aku mau dengar. Silakan. Eh, dari jantung eh, menuju seluruh tubuh dengan arteri, terus balik dengan vena, Kak. Gitu. Oke, terus Eh, kayak tujuannya apa gitu? untuk sirkulasi darah, Kak. Sirkulasi Maksudnya, darah, betul. Mm. Kalau untuk terkait dengan ada beberapa katup ya, sebenarnya kita bakal temukan di kompleksiti peredaran darah itu kira-kira ada apa aja ya, tahu kamu ya? Boleh mungkin kayak, oh iya sama ada juga ini, kayak peredaran darah besar sama kecil kan juga ada ya, Rebecca ya. iya, Kira-kira apa yang kamu paham terkait dengan besar dan juga kecil peredaran darah sejauh ini gitu? ada peredaran darah yang hanya sampai ke paru-paru dan ada yang sampai ke seluruh tubuh itu, Kak. Mm-mm. Kalau yang Oke. besar sama kecil ya, Iya, berarti jantung, paru-paru, jantung, seluruh tubuh sama jantung lagi iya, gitu ya? iya. Oke, pintar, pintar, pintar. Oke, sebentar. Oke, next ya. Berarti di sini poin yang aku mau jelasin adalah berkaitan dengan tertutup dan terbuka. Tertutup itu artinya kan dia di dalam sebuah aliran tertutup ya, kayak peredaran darah yang emang proteksi kayak gitu. Kalau di evolution, oh iya, ini kalau dia ada dua ruang, tiga ruang, empat ruang itu menunjukkan sebuah lokasi pertukaran dan juga sirkulasi udara. Tapi lagi-lagi sirkulasi ini tuh bakal works ketika intake oksigen kita bagus kayak gitu. Ketika intake oksigen itu nggak oke, maka saudara merah kalau misalnya mau menyerap juga dan juga akan mendukung sirkulasi itu akan terganggu juga kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa ada gambar. Aku mau ada yang bisa jelasin ini nggak ya? Atau Gabriela bisa on mic? Halo, Gabriela. Oke, nggak bisa ya. Aku mau Rebecca deh. Rebecca boleh nggak bantu jelasin lagi deh terkait dengan ini? Boleh? Aku mau dengar aja kalau misalnya ada yang kurang aku bakal tambahkan.
Eh, Jadi dari jantung, jantung sebelah kanan, darah yang kurang oksigen jalan ke paru-paru dan habis dari paru-paru terjadi pertukaran gas, terus dipompa kembali ke jantung. Dari jantung sebelah kiri akan dipompa ke seluruh tubuh menggunakan arteri dan pertukaran di kapilari dan kembali lagi ke dalam jantung menggunakan vena, Kak. Iya, oke, betul. Terus bedanya biru sama merah itu apa ya? Yang biru itu darah kurang oksigen, terus yang merah darah kaya oksigen. Oke, good job, good job, good job. Itu apa? Nama kapilernya. Nama kapilernya. Iya, like nama apa ya? Kayak apakah dia termasuk kategori integrasi dengan vena kah? Dengan Oh, ya gitu-gitu. kalau darah kurang oksigen itu menggunakan vena, terus kalau darah yang kaya oksigen itu pakai arteri. Oke, good job. Aman? Oke, excretion. Apa yang akan terbesit di benak kamu? Mungkin Gabriela kalau mau jawab juga boleh. Rosella dulu ya. Rosella, apa yang akan terbesit di benak kamu ketika mendengar excretion and also apa tadi? Excretion and also osmoregulation. Osmoregulasi. Apa Oh kira-kira? iya, oke. Boleh bantu jelasin? Jadi kalau yang pertama ekskresi dulu kan ya. Jadi kalau untuk ekskresi ini, what immediately comes to mind itu kayak dari semua proses metabolik yang kita lakukan gitu, kayak misalnya kita kan makan gitu, obviously nggak akan semuanya gitu yang akan dicerna gitu. Dan Oke. dari proses breaking down gitu juga kadang-kadang bakal ada apa namanya, bakal ada waste produknya gitu kayak urea dan lain-lain. Jadi pas ekspresi ini dia proses mengekspel dan mengeluarkan apa namanya kayak zat sisa tersebut yang mungkin bisa membahayakan tubuh kita untuk dikeluarkan begitu. Dan untuk Oke. osmoregulasi sendiri ini nanti hubungannya sama kayak apa ya, sama ginjal dan apa namanya urin sendiri, dimana kalau aduh gimana ya jelasinnya, habitat Nggak apa-apa, hewan. gimana-gimana. Jadi kan ada hormon ADH sama antibiotik sama aldosteron ya. Di sini, Oke, good job. oh iya, ada tulisannya di situ Kak. Ada kalau Nggak apa-apa, nggak apa-apa. jadi kalau hewan yang apa namanya misalnya ditinggal di lingkungan yang kering gitu, hormon ADH-nya lebih banyak sehingga apa namanya urinnya bakal lebih pekat dan uh, air yang direabsorpsi itu lebih banyak. Dimana Oke, good job. sebalikannya kalau misalnya apa namanya lingkungannya itu banyak air, dia apa namanya misalnya lebih banyak hormon aldosteronnya gitu kayak vice versa aja. Gitu sih Kak kira-kira. Oke, thank you. Berarti berkaitan dengan itu ya, mempertahankan kadar air dan juga garam yang tetap seimbang gitu kan ya? Hmm. Mm. Oke, aku mau tanya itu terkait dengan mekanisme si ginjal untuk filtrasi kan ada filtrasi, ada reabsorption, and also ada augmentasi kan. Pernah dengar gak itu? Iya. Oke, coba jelasin detail lagi boleh nggak terkait dengan reabsorpsi, kemudian juga filtrasi dulu. Kalau dia filtrasi kan berarti dia sebagai filtrasi primer ya, ngasilin juga urin yang sebenarnya masih apa masih cukup cukup apa ya, cukup primer kayak gitu. Ada reabsorpsi berarti dia kayak nyerap lagi beberapa kompartemen yang penting. Kalau di augmentasi berarti pengumpulan seluruh zat yang emang menunjukkan akan ada dihasilkan sebuah urin yang sesungguhnya atau urin yang emang benar-benar udah ready untuk dibuang kayak gitu. Coba boleh nggak aku dengar your explanation about filtration, the absorption and also augmentation? Please, thank you. Oke. Jadi kalau misalnya filtrasi itu kan ya, filtrasi itu sebagai namanya gitu kan, ibaratnya disaring lah ya. Ini basic lah gitu. Jadi kayak uh, di apa namanya sisa itu ataupun air disaring dari darah. Ya seperti yang kita lihat di ginjal gini, dia terjadinya itu di gelo, ya, iya glomerulus. Nah, kemudian ada fase reabsorpsi di mana kayak gula, protein, aduh nggak tahu deh, dan apa namanya banyak zat lain itu di reabsorpsi termasuk juga air. Em, jadi nanti ya hubungannya sama hormon-hormon itu lagi. Tapi reabsorpsi itu kayak penyerapan kembali dan ini terjadi di kalau nggak salah
iya nanti aja deh. Eh, Kemudian ada augmentasi yaitu di mana eh, apa namanya urin yang telah difiltrasi dan apa namanya sisa air dan zat-zat lain itu di reabsorpsi dikembalikan ke tubuh itu kemudian dikumpulkan dan di expel out of your body, I guess. Oke, terima kasih banyak Rosella, that's really cool. Tapi intinya, eh, jadi ketika divestasi itu dia nggak bakal langsung keluar, tapi juga ada kayak penyerapan kembali. Kenapa diserap kembali? Karena ternyata waktu divestasi itu masih ada beberapa molekul ataupun senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh gitu loh. Kayak misalnya beberapa ion, natrium, ataupun glukosa, dan gitu-gitu ya. Jadi nggak langsung dibuang kayak gitu. Aman ya? Oke. Mungkin Gabriela, apakah sudah bisa on cam? On cam, sorry, on mic? Oke, belum saya. Oke, mungkin aku mau nanya Rebecca lagi aja nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya Gabriela ada yang bingung, boleh di chat juga nggak apa-apa ya dia, aman ya? Atau mau ngomong juga boleh banget di chat dulu kasih tahu nggak apa-apa. Sistem saraf, aku mau nanya Rebecca, silakan Rebecca, apa yang kamu tentang sistem saraf? Mungkin aku bakal geser ke next slide ya, biar lebih jelas. Nah ini, silakan, gimana Rebecca? Boleh? Sistem saraf itu berhubungan dengan neuron yang memberikan apa tuh isyarat atau rangsangan ke seluruh tubuh gitu, Kak. Boleh nggak kamu sepaham kamu beberapa part ini tuh fungsinya apa aja gitu? Sepaham kamu aja. Nanti kalau ada yang kurang aku bakal tambahkan atau jelaskan. Hmm. Ah, bisa didengar nggak, Kak? Bisa-bisa. Oh ya, Gimana? sorry. Jadi dendrit itu cabang-cabang yang di ujung itu untuk nerima rangsangan atau impuls ya, Kak, dari neuron lain. Yes, yes. Terus? Terus ak- terus apa lagi? Terus akson itu yang bawa bawa rangsangan atau impulsnya dari satu ujung untuk ujung yang lain gitu, Kak. Terus ada core-nya itu pusat kendalinya neuron. Terus em, ada myelin. Myelin itu myelin sheath itu lapisan lemak gitu, Kak, untuk isolator untuk Yes, yes. Betul. untuk Terus? yang melindungi neuronnya. Terus kayaknya seingat saya itu aja sih, Kak. Oke, thank you so much ya. Jadi intinya tuh sama kayak kita mau ke dapur sebuah rumah ya. Jadi ada beberapa kompartemen yang harus dilewati ya. Ada bagian A, bagian B. Jadi kita juga di saraf ini kita menemukan beberapa kompleksiti penyerapan sistem saraf gitu ya. Dan juga beberapa eh, sinyal yang dibutuhkan seperti itu. Sehingga ya lagi-lagi ini sih mereka punya teamwork yang bagus setiap kompartemennya. Untuk fungsi-fungsinya, aku merasa kalian pasti bisa baca juga sih di beberapa konsep like maybe Google ataupun juga jurnal atau beberapa information yang kita bisa dapetin kayak gitu ya. Lanjut ke endocrine system, itu dia selalu ngediskusikan tentang kompleksiti fisiologis yang punya hormon di mana dia akan bekerja relatif lama. Kenapa lama? Karena ada sebuah pathway yang dia harus selesaikan, kayak gitu ya. Jadi poinnya apa? Intinya kalau dia dalam sebuah endocrine system, itu ada sebuah hormon yang bersifat spesifik pada satu target. Dan juga ada beberapa hormon yang akan menjadi stabilizer dan juga punya peran penting dalam mengerjakan sebuah mekanisme umpan balik negatif. Dan biasanya sistem ini tuh punya function untuk pertumbuhan, metabolisme, dan juga reproduction. Tapi ini juga akan bersinergi dengan, oh iya, pernah dengar nggak beberapa konsep pembelahan kayak mitosis, meiosis, itu pernah nggak ya? Atau belum? Iya, Kak, udah pernah.
Kalau pernah sebenarnya mereka tuh punya sinergi sih. Jadi ada PW yang sebenarnya bersinergi atau berintegrasi, tapi juga berintegrasi dengan dukungan daripada pembelahan yang berikutnya kayak gitu. Aman ya. Next, coba aku mau temen, oh ya ini aku aja deh yang jelasin BTW terkait dengan ini kayaknya agak masih baru ya. Jadi ini ada beberapa hormon yang dihasilkan di bagian otak, di bagian area pernapasan yang tidak dekat paru-paru. Ada timus, tiroid gitu ya. Dan juga di bagian area ini ginjal ya, ini ginjal, adrenal, pankreas, kemudian juga ada kidney atau testis dan juga ada pada ovari untuk wanita. Di sini akan menghasilkan beberapa komposisi endokrin yang sebenarnya bersinergi dengan metabolisme mereka dan juga berbagai sistem yang akan berpengaruh terhadap hasil-hasil daripada seluruh organ ini yang menghasilkan hormon apa aja kayak gitu. Masuk ke otot dan juga gerak, aku mau dengar eh, Rosella explanation, boleh nggak ya? Rosella silakan. Terkait dengan sistem otot gerak itu kira-kira so far sampai di mana pahamnya? Kalau sistem otot ya, bentar. Kalau sistem otot ini kemungkinan eh, buat sesimpel-simpelnya itu otot itu kayak dia ini menjadi apa namanya kayak organ gerak aktif gitu. Jadi dia yang menggerakkan tulang menjadi kayak misalnya nih support strukturalnya dan di Oke, mana bentar. bentar. Oh iya BTW, bentar. kalau yang oke, thank you. Bentar ya, aku potong maaf ya. Kalau Right. yang aktif itu kira-kira yang mana yang pasif itu Otot yang mana otot. ya? Otot itu aktif, tulang itu pasif. Oke, good job. Next. Jadi di mana si otot ini bakal menggerakkan tulangnya itu dia akan kayak menyusut dan apa namanya membesar gitu. Itu nanti ada hubungannya sama yang sliding filament model ini apa namanya di mana kayak aktin dan niacin ini akan apa namanya berkontraksi itu ya begitulah. Jadi si dengan apa namanya kayak gerakan menyusut dan ini si otot ini bakal menggerakkan kayak apa sih namanya tulang ataupun iya, ataupun sendi begitulah kayaknya. Aduh susah sekali itu buat menjelasinnya. It's Pelan-pelan aja nggak apa-apa. aduh Nggak ada gimana? yang buru-buru kok. Sampai mana kak kira-kira ini? Ya, soalnya saya sejauh ini kayaknya begitu aja deh. I think. Oke, terima kasih. Thank you. Kita harus tahu beberapa kompartemen nih. Jadi kalau dalam sistem otot dan juga otot tulang itu tuh ada beberapa yang kayak tulang sendi-sendi juga dipelajarinya, ada engsel-engsel juga. Tapi lagi-lagi betul, kalau di otot itu pasti sebagai active compartment yang akan supporting the tulang gitu ya, untuk bisa memastikan dia bisa work kayak gitu. Nah, bagian-bagian ini mungkin bisa dibaca-baca aja, tapi untuk dihafal sepertinya butuh waktu gitu ya. Tapi I trust you, kamu pasti bisa untuk ngapal ini gitu ya. Tapi lebih ke banyak rolling question sih, rolling beberapa paket-paket soal yang mungkin bisa ini guys, bisa bisa memastikan pahamnya itu lebih detail kayak gitu. Tapi lagi-lagi kompleksnya, oh iya, kan ada otot lurik juga ya. Itu otot yang bekerja di bawah kesadaran, berarti dia akan supporting di skeletal system and also muscular system. Nah, jadi every single, jadi sebenarnya kan tulang itu kan untuk kasih bentuk dan juga sebagai apa ya, suportif pasif pergerakan si otot gitu ya. Sehingga ketika ada seseorang dengan apa ya, body mass yang mungkin cukup rendah atau agak kurus gitu ya, itu kan berarti dia punya ototnya sedikit, sehingga dia akan movementnya kan agak susah kan. Kenapa? Karena aktif apa ya, karena alat gerak aktifnya itu nggak banyak atau nggak menyusun dengan kompleks kayak gitu, lebih ke pasifnya aja yang lebih dikomplekskan. Sehingga please paying attention untuk nutrition yang kamu konsumsi, sekaligus juga building all the apa ya, all the development compartments ya, beberapa source yang dibutuhkan dalam mendukung mekanisme pertumbuhan dan juga kompleksitas daripada sistem otot dan juga sistem tulang atau skeletal ini sendiri. Sampai di sini aman, boleh bantu konfirmasi dulu? Hmm, aman nggak ya? Aman, Kak. Oke, okay. Next untuk yang reproduction and also development, aku mau dengar Rebecca explanation boleh? Kayak aku pengen tahu aja sepaham kamu terkadang ini apa ya, nanti kalau ada yang kurang aku bakal tambahkan. Super.
eh, sistem reproduksi pada manusia atau pada makhluk hidup itu sistem yang untuk perkembangbiakan. Terus kalau misalnya di eh, wanita itu ada uterus, ada apa rahim untuk melahirkan eh, anak itu. Terus kalau di cowok atau male itu biasanya ada uretra, terus ada testis, ada ya gitu Kak. Mungkin aku mau nanya terkait lebih ke fungsi-fungsinya berarti ya, fungsi beberapa bagian daripada alat Hmm, atau organ reproduksi kayak gitu ya. oke. Kalau Mungkin di kalau aku nanya terkait dengan oogenesis ataupun spermatogenesis, kamu tahu nggak ya? Oogenesis, apa spermatogenesis Kak? tuh tahu nggak? Oogenesis sama spermatogenesis tahu nggak? Belum terlalu paham sih Kak, tapi pernah dengar. Yang ini pembentukan satu sama sel sperma, mitosis, meiosis itu loh. Apakah pernah mendengar? Oh, pernah dengar Kak, tapi belum terlalu paham. Yang di bagian mana? Yang pahamnya di bagian mana? Cuma pernah dengar yang bagian mitosis sama meiosisnya di female sih Kak. Ah ya, gimana tuh kalau boleh tahu? Kayak pembentukan sel telurnya itu nanti harus ada pembelahan dulu jadi 4 ya Kak kalau nggak salah. Terus nanti ada ya ada yang sebagian ada yang mati, terus nanti tinggal sisa 1 gitu Kak sel Hmm, telurnya. jadi ada tiga. Jadi gini, Ya, kalau dia spermatogenesis atau pembentukan sperma itu dia menghasilkan ini sih. Bentar loading loading. Guys, apakah kedengaran suaraku masih? masih Kak. Kok loading ya? Bentar bentar. Guys, am I audible? Halo? Bisa kedengeran Kak. Tapi nggak bisa. Ini aku kayak mau nulis-nulis nggak bisa lagi. Aku izin out bentar boleh? Aku nanti bakal join lagi. Izin ya. Oke Kak. Oke, bentar ya guys. Aku izin share screen lagi. Tadi sudah eh, bisa, tapi aku coba lagi. Bentar. Documents. Bentar nih, salah sama. Oke, ini dia. Tadi sampai di reproduction ya. Oke. Nah, jadi intinya nanti kalau misalnya dari soal kayak apa nanyakan terkait dengan hasil daripada spermatogenesis sama oogenesis itu ingat aja kalau dia spermatogenesis berarti hasilnya itu dia ada 4 spermatozoa yang fungsional ya. Tapi kalau dia untuk yang oogenesis itu ada 3 badan polar atau 3 BP ya. Tapi dia nggak fungsional dan satu ovum yang fungsional. Gitu. Ini yang bakal dipakai untuk reproduction atau fertilization. Sampai di sini kira-kira aman nggak Rebecca dan juga Rosella? Aman Kak. Aman ya. Oke, integrasinya apa? Jadi intinya bahwa setiap every single system organ like is respiration ataupun pencernaan atau juga macam-macam ya semuanya ini tuh punya capacity yang sangat
berintegrasi antara si A dengan si B dengan si C, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, kalau di OS sendiri itu nanti bakal ada beberapa sistem yang akan menjadi acuan kita, yaitu gangguan sebuah sistem itu akan berdampak pada yang lain. Katakanlah gangguan di bagian jantung, pasti kan juga darah akan terpengaruh ya. Atau mungkin gangguan di bagian usus. Yang lain juga pasti akan kena gitu di beberapa kompartemen yang berhubungan seperti itu. Sampai di sini boleh bantu respon eh, apakah aman nggak ya kira-kira? Aman, silakan direspon boleh. Aman, Kak. Oke, thank you. Kita bakal ngerjakan questions ini. Jadi aku mau Rosella sama Rebecca bergantian ya. Nanti kalau misalnya udah selesai ini kita bisa selesaikan nggak apa-apa, atau kalau teman-teman misalnya ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Nah jadi gini, nanti di every single question aku mau waktu kalian udah baca, kalian sebelum menjawab itu boleh banget ini sih menjelaskan isi teksnya apa, maksudnya apa, ditanyakan apa, sama jawabannya apa gitu ya. Jadi jangan langsung kayak mau tuh cek, nggak mau kayak gitu. Tapi kalian jelasin dulu termasuk sistem apa, ngejelasin apa dan bagaimana, kayak gitu ya. Aman? Boleh bisa dipahami nggak ya, Rebecca dan juga Rosella? Paham, Kak. Oke, aku mau bagi yang pertama Rebecca, yang kedua Rosella, yang ketiga Rebecca dan seterusnya, kayak gitu ya. Oke? Ya, silakan dibaca dulu. Nanti kamu jelasin kira-kira kontennya apa, lalu ditanyakan apa, kemudian ya intinya termasuk sistem apa gitu loh. Di anatomi dan juga fungsi atau fisiologi hewan, sama jawabannya apa. Silakan Rebecca. Seekor mamalia kecil yang hidup di dataran tinggi menunjukkan peningkatan frekuensi pernafasan saat berada dalam kondisi lingkungan dengan tekanan oksigen rendah. Pemeriksaan fisiologis menunjukkan bahwa alveolus hewan tersebut memiliki membran respirasi yang sangat tipis, serta kapiler darah yang tersusun rapat di sekeliling alveolus. Namun, ketika terjadi penebalan membran alveolus akibat paparan partikel tertentu dalam jangka panjang, hewan mulai menunjukkan gejala kelelahan meskipun aktivitasnya ringan. Berdasarkan kondisi tersebut, perubahan fisiologis yang paling logis terjadi sebagai akibat langsung dari penebalan membran alveolus adalah hmm, menurunnya laju difusi oksigen dari alveolus ke darah ya, Kak. Oke. Yes, betul sekali. Terima kasih banyak. Kenapa kira-kira? Karena, Karena yang eh, dari membran yang sangat tipis tiba-tiba jadi tebal kan Kak. Jadi laju difusinya lebih lebih susah untuk menyebar oke. oksigen gitu Kak. Yes, betul sekali. Thank you, Rebecca. Next, Rosella. Oke, Rosella is gone. Oke, Rebecca lagi deh. Kalau aku aja nggak apa-apa deh, aku ya. Eh, Kelainan yang paling sering muncul ketika ada gangguan tersebut, gangguannya adalah pada masa embriologi itu gastosnya itu mengalami tidak berlangsung optimal gitu ya. Dia akan melanjutkan perkembangan hingga lanjut dan juga menunjukkan berbagai kelainan struktur sama fungsional juga. Nah, berbagai stunting yang agak aneh itu atau kelainan itu menunjukkan bahwa adanya gangguan pembentukan bagian otot. Ya enggak, karena dia di bagian mesoderm. Tadi kalau di situ kan mesoderm kan berarti berkaitan dengan otot ya, betul ya, sama bagian tulang. Sehingga jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 3, Rebecca silakan. Seekor herbivora ruminansia memiliki saluran pencernaan yang sangat panjang dan terspesialisasi. Di dalam lambungnya terdapat mikroorganisme simbion yang berperan penting dalam proses fermentasi makanan. Ketika populasi mikroba tersebut menurun drastis akibat penggangguan antibiotik, hewan mengalami penurunan berat badan meskipun asupan makanannya tetap. Fenomena ini paling tepat dijelaskan oleh hmm, Oleh
Eh, hmm, ini nggak ada itu ya, Kak? Nggak ada eh choicesnya ya, Kak? Atau langsung jawab aja? Itu ada jawabnya nggak sih? Aku udah geser nggak sih? Belum nampak, Boh. Nggak nampak, Kak. Ini? Ini langsung 5. Eh, yang itu loh, Dek, yang menurunkan aktivitas itu loh. Hmm? Iki loh. Nggak kelihatan, Kak. Sumpah? Ini, Bentar, bentar. Aku ulang share screen ya. ya, Kak. Nggak kelihatan. Kok bisa ya? Aku ulangin ya. Bentar. Ya, Kak. Kalau ini udah kelihatan belum? Sini Udah, deh. Kak. Ini udah. Udah. Kalau ini? Oke, bentar. Ini udah. Nah ini. Kan tadi Oh, soalnya ini. Nampak nggak ini? nampak, Kak. Udah. Kalau ini nampak nggak? Ya. Oke, silakan. Yang mana tuh kira-kira? Hmm, eh, ya, Kak. Bentar. B. Yang mana tuh? Berkurangnya Yes, betul buat sekali. pemecahan selulase menjadi senyawa sederhana. Iya, pintar. Thank you. BTW kayaknya yang jawab semua kamu aja nggak apa-apa ya, Rebecca. Oke, Boleh? Kak. Boleh. Tapi kalau kamu nggak mau baca teksnya nggak apa-apa kok. Kayak kamu baca dalam hati, tapi kamu langsung jawab gitu nggak apa-apa. Tapi kamu kasih reason ya Mm-mm. kenapa ya. Yuk, Oke, Kak. silakan. Nomor 4 sampai Hmm. seterusnya. 4. Dalam kondisi metabolisme tinggi, jaringan tubuh memasukkan dalam jumlah besar karbon dioksida ini kan jaringan aktif lepasan oksigen di dalam. Nah, Ayo, Rebecca. hmm, ini B ya, Kak? Penurunan pH dari. Perfect. Yes, Hah? betul-betul. Iya. Ya, Oke. nomor 5 lanjut. Betul, betul. BTW, anggaplah ini sebagai hari H ya. Misalnya kayak kamu solving question. Jadi kamu menjawab dengan cepat dan tepat gitu ya. Oke. Just find the keyword anyway. Oke. Hmm, Terus apa? Di sini mungkin disebut area darah. Hmm, B. Eh, nice. ya. Yes. Next, number 6. Nah, evolusi vertebrata perubahan Hmm. Bentar. Nomor 5 tadi, Po. Ya. 5 tadi kamu bilang apa? B. 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 No. No. Jawabannya C. Aliran darah lebih. Oh iya, Kak, benar. Iya kan? Lebih cepat kan? Iya, iya. Baru nggak, Kak. Okay, next, number 6. Nah, satu It's okay, it's okay. Tapi itu keren loh. Hmm. Appreciate banget. Thank you. Fisiologi utama dari perkembangan ini kurang lebih ke jaringan. Eh, 6A ya, Kak, mengurangi kebutuhan energi jantung. Eh,
No. Choice sih cuma sampai B Kak di sini kelihatannya. Kan tekanan darah sistematis manusia. Kan tekanan darah sistematis. Is it A? Eh, bukan. Nope, the answer is B anyway. Oh, Ya nggak sih? Kan dia akan efisien ya? hmm. Ya nggak? Sepakat nggak? Atau ada sanggahan dulu? Jadi 4 orang berkorelasi dengan perubahan. Oh, karena 4 orang jadi lebih efisien ya Kak. Oh ya ya. Yes, betul. Next, number 7. Kondisi eksperimental sekuensi aman nanti ditekan secara signifikan ya menunjukkan bahwa seorang misalkan kemudian kita sampai hmm, C Kak karena C. ya banyak dan Yes, X betul. ya. Yes. Ya, nomor 8. Ekor ikan air tawar harus terus menerus menjaga keseimbangan cairan tubuhnya karena lingkungan sekitarnya bisa Nanti nomor 9 Rosella ya? ya arsen masuk ke dalam tubuh melalui osmosis untuk Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti nomor 9 silakan lanjut Rosella. Nanti nomor 8 masih berat air. Rebecca dulu. Berarti yang Hmm, D. B. Hmm, iya, B. Ya, betul. Yes, good job. Thank you, Rebecca. Next, Rosella, your turn. Oh God, oke. Mendengarkan info saraf yang terkena terkoordinasi sepanjang akson. Yang paling Seperti saraf. masuk. Okay. Hold on, let me think for a sec. Yang berarti kan nanti itu apa namanya? Ya, trails ya. Kalau Kak berarti kan keluar. Kalau NA dia yang masuk depolarisasi. It's D bukan sih Kak? Either D atau C. I forgot. C. C. Kalau Oke. dia fase ini, C. Oh, bentar. Kalau Oh, yang di gini luar ya. fase ini berarti dia yang D. Gitu ya? Oh iya, 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 oke, oke, balik Kak, maaf. It's okay, it's okay. Good job. Lanjut Rebecca dulu, baru nanti Rosella nomor 11 dan seterusnya gitu ya. Lanjut Rebecca, silakan. Boleh dibantu nomor 10. Transmisi info saraf di sinaps kimia bersifat satu arah. Hal ini memungkinkan informasi saraf mengalir secara terkontrol dari neural simpatikus yang ke sel efektor. Coba utama. A ya Kak? No. No. Hmm, or C? No, the answer is Yes. B. Oh, Kenapa? Karena vesicle sineritis itu emang dia akan ada pada ujung akson aja. Dia masuknya aja, intake-nya doang dia bakal hadir kayak gitu. hmm, Aman? oke. Ya. Ngerti. Oke, next. Silakan Rosella. Oke, sebentar. Sistem endokrin tidak lambat. Biasanya ya temannya. Hmm, C. Sel target memiliki reseptor spesifik. Good job. Thank you, Rosella. Next, Rebecca.
Halo Rebecca, apakah di sana? Atau, oh ya mungkin 12, 13, 14, 15. Kalau Sheila dulu boleh nggak? Tadi soalnya udah dari awal Rebecca. Boleh? Oke, oke. Regulasi organ tubuh Pada. melibatkan mekanisme pembalik jika ketika level tertentu meningkat kembali bahasa semua sekasinya akan ditekan. Fungsi utama mereka. Berarti yang mana tuh? B. Ah ya, good job, nice. Oke, mantap. Yuk, nomor 13. Sebentar, lagi ngeload. Oke. Kontraksi atau rangka melibatkan transitor filamen ascensor. Dan energi jika ion kalsium dapat dilepaskan dari retikulum sarkoplasma. Ion kalsium ya, aduh lupa lagi bentar. Berkaitan dengan tulang juga sih. Tulang. Eh, Iya, tulang dan juga otot kan. Berarti Hmm, aktin miosin nggak bisa kan iya. berinteraksi kalau Oh iya iya. dilepaskan. Betul ya? Oh iya, iya. Oke, 14, 15 silakan. Muskular yang besar yang mencapai ujung aks- terus yang terangkap istilah yang paling langsung menghubungkan impuls saraf. Bentar, saya zoom in dulu. Impuls saraf kontraksi otot si B bukan. Apa, Soalnya sorry? B B. Iya, betul, betul. Thank you. Yuk, 15. Menghasilkan banyak dengan turunan dengan tingkat perawatan parental yang siretik ini menentukan pada organisme yang ditemukan tingkat predasi tinggi konsekuensi biolog tingkat serangan parental yang rendah yang rendah hmm, Mhm. C gak sih iya C. Yes, betul sekali. Yes, thank you so much. Lanjut, Rebecca already here. Rebecca. Kak. Oke, silakan Rebecca nomor 16. Suatu penelitian fisiologi seekor mamalia menunjukkan gangguan pada fungsi ginjal akibat kehilangan sebagian besar nefron. Meskipun demikian, sistem peredaran darah dan yang tersebut dalam darah dan perubahan tekanan plasma yang logis adalah eh B ya Kak. Mm-mm. Good job. Ini. Next, 17. Oke, biar cepet kali ya, nggak usah ganti-ganti dulu. 17 sampai 20, boleh nggak Rebecca? Oke Kak. Seekor Silakan Rebecca. pindahkan sertifikat lingkungan dengan sanitasi tinggi dalam beberapa hari hewan tersebut menjaga yang membuat fungsi namanya cara optimal dan baru dengan B ya Kak. Good job. Next, 18. Suatu kondisi patologis terjadi kerusakan pada neuron tempat otak tersebut masih memiliki sifat aktin namun serta cadangan ATP yang cukup karena hmm, motorik A A ya Kak Cek lagi, bukan? atau B. Ya, betul. Oke. Aman ya. Jadi dia Ya. pelepasannya itu penting sekali diutamakan. Oke. Yuk, nomor 19. Yuk, guys, dikit lagi biar kelar, guys. Hmm. Nah, satu eksperimen sekresi hormon Nanti endokrin siap-siap nomor 21 sampai 25 Rebecca. Rosella ya. yang hormon endokrin sudah tidak terkendali karena kegagalan mekanisme pembalik negatif kadar hormon tersebut tetap tinggi meskipun efek bisa berubah. Di sini menunjukkan bahwa mekanisme pembalik negatif untuk hmm, tip, Hmm? em,
Apa ya? C. Ya, betul. Thank you. 20. Seorang siswa bisa semua sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Sama pada di gangguan tersebut sistem peredaran darah adalah hmm, 20. hmm, Ayo, yang yakin Rebecca yang mana? B Kak. Oke, good job. Iya. Thank you, Rebecca. Nice. Iya. Yuk, 21. 21st. Oh, halo? Ya, silakan Rosella sampai 25 ya. Pada sisi kecuali kehilangan tubuh meningkatkan laju seluler kayak besar respons fisiologis. B, halo? Yes, betul sekali. Thank you. Next ya. 22. Silakan, Rosella. Pada pada hewan dengan oksigen parsial sementara tersebut kompensasi oleh kompensasi B D sorry D mungkin. Iya, D ya. Oke, thank you. Dalam suatu 23. saraf Agak tricky ya. Oke, mantap. Tapi 23, 24. Yuk. pembatas kanal ion nanti membran menyebabkan impuls saraf gagal di antara secara normal. Um, Nanti ada kanal ion natrium. Natrium kan tadi depolarisasi. Bentar. Um, hmm, Lupa. A mungkin atau A atau Nope. oh B tunggu. B Iya, betul, B. like round. Chill, chill. Tenang, tenang. 24. Yuk. Suatu kerusakan sistem endokrin terhadap penumbuhan organisme yang masuk dan menghasilkan mikroorganisme dewasa dan ukuran tubuh abnormal. Hmm, C C Oke, mungkin. good job. Nice, nice. Betul. Ya, lanjut 25. Four. Eh, BTW 26 sampai 2 sampai nanti 26 27 nanti Rebecca ya, sampai 30 ya. Oke. Next, Oke. 25. Pada hewan itu kontak kesehatan berlangsung lambat tapi mampu bertahan dalam waktu yang lama kekalahan tertentu. Berarti yang Dominan mana tuh? em, dalam waktu lama apa ya? Mungkin bukan, kayaknya bukan deh. Bentar. No. Hmm. Hmm. Kelelahan. Apa ya? Eh, Nyerah Kak. Yang mana Kak? Jawabannya C. Oh, oke. Jadi ketika dia lambat ototnya atau mungkin kompleksitasnya cukup kompleks, dia akan eh, berintegrasi dengan metabolisme yang aerob atau membutuhkan oksigen. Gitu. Oh, oke. Thank you. Ya, 26 silakan Rebecca. Oke. Gangguan pada sistem respirasi menyebabkan penurunan suplai oksigen ke jaringan angkatan dan lain. Salah satu respons fisiologis awal tubuh adalah meningkatkan udara. Nama respons tersebut adalah um, eh, C ya Kak. Good job. Thank you, 27. Dalam suatu studi persamaan embrio diketahui bahwa seluruh sel embrio memiliki materi genetik yang sama.
B atau C, Kak? Ya, betul, B. Oh, B, oke. Next, 28 ya. Ya, pada kondisi dehidrasi tempat berterusan ada dengan berbagai mekanisme fisiologis dari dehidrasi siswa paling berperan langsung dalam proses adalah hmm, tekanan darah. B. Yes, good job. Analisis oleh pengawas 29. meminta menilai dampak gangguan suatu sistem organ. Sebagai contoh, gangguan pencernaan kronis mempengaruhi mekanisme pendekatan hasil yang tepat untuk kasus tersebut adalah C. Oke. Seekor Good job. Next, the last one. Come organisme on. Seekor organisme mengalami gangguan sistem pada sistem saraf dan endokrin. Akibatnya regulasi fisiologis jangka pendek dan jangka panjang menjadi tidak stabil. Hmm. Saraf lebih penting di proses sistem endokrin boleh. Ayo, Oke. apa tuh? Yes. Oke. Good job. Nice. Ada yang bingung dulu guys sampai di sini mungkin? Atau cukup aman? Aman? Kalau aman? Atau ada yang bingung dulu? Ada yang mau tanyakan dulu nggak BTW? Aman, Kak. Aman ya? Oke, kalau aman mungkin intinya kalau berkaitan dengan anatomi fisiologi kita bicara tentang bagaimana structure itu mendeterminasikan fungsi yang dia punya kayak gitu ya. So I think that's all from me. I think it's better for us to pray together first. Based on our religion, pray start it. Boleh doa dulu silakan. Amen. Mungkin kita nggak begitu banyak, nggak masalah. Yang penting teman-teman paham ya every single yang aku jelaskan tadi. Semoga bisa jadi sebuah tambahan knowledge. All the best for you. And thank you so much for your attention. I think that's all. Yes, good evening. I mean, still good afternoon, I guess. Bye-bye. See you guys. Terima Makasih, kasih. Nanti Kak. bakal aku sharing lagi ya all the files ya. Oke. Thank you. Oke. Bye-bye.